dakwah yang sebenarnya bukan di panggung ceramah. Dakwah yang sebenarnya bukan pas megang mikrofon. Dakwah yang sebenarnya bukan ketika kita sedang di mimbar khutbah, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Setuju gak, Bu? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa hadir menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Makanya nyantun anak yatim ini perbuatan yang sangat mulia. Cuman sumbang saran, jangan cuman yatim yang disantun, emaknya yatim juga mesti disantun. Setuju gak kira-kira? Emaknya yatim itu namanya apa? Rondo. Janda juga mesti disantun. Karena janda kalau cuma yatimnya yang disantun, janda takut makan duitnya, makan duit anak yatim. Biar dia nggak takut, ya rondonya disantun juga. Cuman sumbang saran, kalau nyantun janda jangan datang sendirian, Pak. Nanti Pak Yai Sukron Makmun datang sendirian, mentang-mentang beliau gagah dan tampan. Nyantun bulan pertama, suwun Pak, Bapak baik betul sama kami. Mulai dulu. Bulan depan datang lagi, suwun Pak, perasaan gak ada yang perhatian sama kami, cuman Bapak ada yang perhatian. Nambah nih, nambah simpati. Bulan ketiga datang lagi, mulai dibanding-bandingin. Pak Kades aja gak gini loh Pak, Bapak terus yang peduli sama kami. Bulan keempat datang lagi, apa kata Rondo? Coba anak saya punya berapa kayak berapa ya. Jadi itu barang jadi. Makanya kalau nyantun rondo itu mesti ada kawan, nggak boleh sendirian itu. Minimal teman istrinya, termasuk Pak Dilamidi. Karena dia cair langsung keliling nyari janda misalnya. Ya harus ditemani sama Bu Kades. Bu Kades mana? Nah, Bu Kades temenin ya Bu ya. Ya Pak Lamidi sebelum jadi Kades mah biasa aja, kalem Bu. Begitu jadi Kades pejabat ya, banyak yang ngepen, makanya harus diawasi. Dan Bapak Ibu, saya kemarin sampai Tanjung di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Powono, Lampung Timur itu nyantun anak yatim hampir 1,5 miliar. Sedesa loh Pak, satu desa nyantun 1,5 miliar. Jadi satu anak yatim dapatnya 6,5 juta. Ada janda itu punya anak yatim 3, cair. 3 loh Pak, hampir 20 juta. Subhanallah, luar biasa. Enak juga ya punya anak yatim banyak itu. Kalau di sana mah cair, 20 juta bisa beli sapi, bisa buat ternak dan lain sebagainya. Nah kita bisa, ini kita format begitu. Di Bandar Agung ini dikoordinir oleh Pak Kades gitu, memanfaatkan jamaah-jamaah pengajian sepanjang tahun dikoordinir, dan setiap bulannya di sana anak yatim dan jandanya disantun 20 kg beras setiap bulan. Yang mengkoordinir gerakan preman obat. Di Purwodadi ada preman nggak? Nah itu yang preman-preman suruh taubat mengkoordinir, mengadakan jimpitan. Saking banyaknya jimpitan, satu yatim dan jandanya dapat 20 kg. Jadi banyak sisanya itu Pak. Sejahtera itu yang namanya nanggung anak yatim. Jadi preman-preman bekecil taubat itu loh Pak, dikerahkan. Karena kalau dalam Islam itu begini, lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz, gitu begini. Kalau mantan preman dia tahu dulu dia berlumur dosa, maka hari ini dia akan banyak berbuat kebaikan untuk menghapus dosa di masa lalu. Yang payah itu mantan ustaz, kita ceramahi dia lebih pinter, nggak diseramahi dia memang salah, nggak enak. Kalau kata ibu saya, mending bau-bau ustaz daripada ustaz bau.
Kalau Bu tahu asam rasanya enak. Ibu-ibu juga enak ya Bu ya. Dijai bajai najong tralala. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati kamathali kada wa kada atau hakada. Saya kata Nabi dan orang yang nanggung, ana wa kafil. Kafil di sini yang menanggung. Saya dan orang yang nanggung nafkah anak yatim fil jannati di surga nanti kamatali kada wa kada, seperti ini dan ini, atau hakada, seperti dua jari ini. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan memberi isyarat dengan jari tengahnya sedikit direnggangkan. Artinya yang nyantun anak yatim di surga nanti bertetangga dengan kanjeng Nabi. Bu, kalau boleh milih di akhirat nanti pengen tonggoan kalih kanjeng Nabi nopo tonggoan kalih cupi? Cupi apa kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dong, udah pasti masuk surga. Tapi kita doakan mudah-mudahan cupe juga masuk surga. Allahumma amin. Tapi ingat kalimatnya wakafilul yatim, yang nanggung anak yatim. Bukan sekedar nyantun. Nyantun itu ya paling setahun sekali, bulan Suro, bulan Muharram, nanggung. Makanya adakan program rutin kita memberikan nafkah buat anak yatim. Usahakan anak-anak yatim yang kita bina, saya dengar tadi ada 55 orang, itu jangan sampai ada yang putus sekolah, karena itu anak kita bersama. Yang paling bagus sing api anak yatimnya tinggal bersama kita. Jadi rumah yang paling mulia di muka bumi ini rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya. Jadi bukan istana presiden, bukan rumah jabatan gubernur, bukan rumah dinas bupati. Rumah yang paling mulia di muka bumi ini rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya. Dan itu nggak gampang, karena untuk ikhlas Pak, menaungi anak yatim, ngurus anak yatim saban hari itu susah Bapak Ibu. Ya Pak ya, istri ikhlas, laki ngedumel, nambah beban, maka beban bertambah, tanggung jawab bertambah. Lakinya ikhlas, bini enggak ikhlas. Laki berangkat cari nafkah, anak yatim dipelototin. Anak yatim lagi makan banyak kamu, dari beras enggak makan banyak. Makan nanti itu anak yatim, makannya dikit-dikit, dipelototin sama emaknya. Suami ikhlas, istri ikhlas, anak yang nakal. Bapak ke kantor, ke ladang, mama ke pasar, anak yatim dicitakin sama anak kita. Ini masalah Bapak Ibu. Makanya nggak semua orang bisa menaungi anak yatim. Makanya panjenengan yang bisa ngasuh anak yatim, bisa menaungi anak yatim, bisa mencintai anak yatim, mudah-mudahan di surganya nanti bersama Nabi. Allahumma amin. Nah kalau belum bisa sampai tingkatan itu, minimal kita rutin nyantun nanggung kebutuhan anak yatim. Insya Allah.